Selamat siang, bertemu kembali dengan Apoteker Clara dalam Bincang-Bincang Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang topik wasir atau ambeien. Halo, selamat siang Mbak Minda. Halo, selamat siang Ibu Clara. Gimana nih Bu hari ini? Sehat-sehat ya kita semua ya. Alhamdulillah. Ya, Masa Bu hari ini Bu? Kenapa? Kita mau bahas apa hari ini? Ya, topik kali ini ya yang sering terjadi di hampir semua orang, tapi nggak ada yang berani ngakuin ya, karena kesannya malu seperti itu. Oh, apa itu? Ya, tentang ambeien atau wasir. Oh iya benar-benar kayaknya itu sakit sejuta umat ya Bu ya. Cuman nggak Sekarang ini begitu Mbak Winda, Hmm. tapi kan orang nggak mau jujur ya, nggak mau jujur, jadi dia menganggap bahwa ambeien, wasir itu penyakit yang memalukan. Padahal kalau dibiarkan itu bisa sangat berbahaya. Seperti itu ya. Mungkin di sini Mbak Winda juga udah pernah ya ngerasain itu. Iya, jadi ini Bu, jadi ada kayak gejala-gejala yang sepertinya mengarah ke sana ya Bu. Cuma kayak agak ragu ya. Ya benar tadi kadang orang tuh kayak nggak mau ngakuin gitu. Apa sih ini? Apa sih? Karena kadang-kadang stigma orang itu kan nggak kayak nggak memandang ambeien itu sesuatu yang gitu ya kan Bu. Iya. Jadi kadang-kadang kita mau mengungkapkan apa yang kita alami itu agak-agak susah ya Bu. Nah kemarin itu sempat ngerasain kayak habis BAB itu ada bedah dikit, kemudian setelah itu tuh kayak merasa gatal kayak gitu Bu. Itu termasuk ambeien bukan ya kira-kira? Ya, jadi kita mungkin mengulik lebih awal dulu ya. Untuk ambeien itu sebenarnya apa sih gitu ya? Orang berpikir bahwa ambeien penyakit biasa gitu kan, dan juga mereka berpikir hanya keluar darah. Iya. Padahal itu belum. Jadi belum sampai ke tahap artinya hanya tahu sekitar tentang keluar darah saja. Benar-benar. Ya, jadi ambeien itu sendiri sebenarnya adalah pembengkakan, Mbak. Pembengkakan pada pembuluh darah vena yang ada di daerah anus, seperti itu. Nah, pembengkakan itu bisa terjadi di dalam ataupun di luar anus. Jadi sekitaran anus ya, yang kita sebut ada yang namanya ambeien dalam dan ambeien luar, seperti itu. Oh ada dulu. Ada dua Mbak, gitu loh. Jadi kan kalau kita sebenarnya kita masuk tahap mana sih, gitu ya. Nah, itu Nah, yang mau saya tanya. kita bahas satu-satu nih Mbak ya. Iya, Jadi iya. untuk ambeien dalam sendiri, awalnya gejalanya itu kita nggak merasa sakit, tapi tiba-tiba keluar darah. Itu baru stadium 1 Oh. ya, stadium 1. Nanti stadium 2 udah mulai tuh adanya benjolan sedikit. Nah itu yang saya rasain sih. Ya. Cuman kadang ada, kadang enggak. seperti Ya, itu. karena itu memang bisa hilang dengan sendirinya benjolan tersebut. Tergantung dari gaya hidup kita ya, dalam pola makannya. Yang ketiga adalah yang kadang-kadang keluar bantalan anusnya. Ya, isinya semuanya itu adalah pembuluh darah. Sampai keluar gitu. Sampai keluar kayak begitu, dan itu masih bisa dimasukkan dengan jari. Biasanya seperti itu. Nah, itu belum terasa nyerinya. Nah, pada saat yang stadium 4 udah mulai terasa nyeri. Karena kenapa? Pada saat kita mengejan, sehingga ambeien tersebut yang kita sebut itu bantalan tadi keluar, nggak bisa dimasukin lagi Mbak. Itu bahayanya. Oh jadi itu tuh bisa keluar terus nggak bisa masuk lagi gitu nggak? Nggak bisa masuk lagi. Karena kenapa? Akhirnya dia mencepit. Nah, itu sangat-sangat nyeri sekali untuk yang stadium 4, sehingga itu yang perlu dilakukan tindakan seperti itu. Nah, sebenarnya gini Mbak, kenapa sih bisa terjadi kayak gitu? Penyebabnya apa? Nah, tanya dulu nih sama Mbak Winda. Mbak Winda kira-kira waktu itu merasa ada yang mulai merasa netes darah segar gitu ya, Gitu. itu sebabnya kenapa? Jadi awalnya tuh karena itu ya Bu ya, mungkin disebut kayak orang malas ya. Jadi kalau misalnya ada panggilan alam untuk segera BAB gitu tuh karena saya suka nanti gitu. Nah lama-lama tuh menjadi keras. Nah seperti itu. Nah, pas lagi keras itu, kemudian proses keluarnya itu ada darah. Nah setelah itu membengkak tuh. Nah tapi pembengkakan itu berlangsung beberapa hari dan terasa gatal kayak gitu. Ya, betul. Jadi faktornya karena suka menunda. Iya, Nah, betul. itu salah satu Saya faktor. kayak gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Suka menunda itu ya tidak baik ya, karena membuat feses kita tadinya lunak tiba-tiba menjadi keras seperti itu. Nah, terus kemudian bisa terjadi juga karena kurangnya makan serat. Oh, kalau makan sayur sih sebenarnya oke Kak, di sini. Oke. Cuma kalau ngomong itu
tadi sih faktor menunda tadi sih jadi keras ya, jadi mungkin melukai bagian anus, membengkak, terus ada tekanan kayak gitu ya Bu ya. Ya, Terus betul. jadinya tuh Jadi membuat kasus menjadi keras ya, Betul. seperti itu. Jadi yang pertama itu bisa terjadi karena menunda-nunda tadi, jadi merasa akhirnya sembelit seperti Iya, itu, iya, benar banget. ya kan? Menunda sembelit. Terus kemudian yang biasanya jarang sekali orang sentuh itu makanan serat. Senangnya sekarang kan makanannya junk food ya seperti Iya, itu. Nah itu enak banget. menjadi penyebabnya, menjadi Iya, iya, penyebab benar. kurangnya serat sehingga feses menjadi keras ya. Jadi proses pembuangannya pun jadi tidak baik gitu ya. Nah terus kemudian apa? Oh kurang olahraga mbak. Nah itu Gitu ya. Kurang olahraga itu salah satu faktor Iya, ya. benar-benar. Karena nggak bergerak nih. Sementara tubuh kita ini perlu untuk pergerakan ya supaya lebih gampang nanti ke belakangnya. Nah yang kita kurang sadari juga adalah apa? Duduk terlalu berlama-lama di kantor. Nah itu bisa faktor penyebab juga mbak, gitu kan? Tanpa kita sadari nih, duduk gitu asik kerjain kerjaan tanpa diselingi dengan apa? Dengan berdiri. Iya. Padahal berdiri cuma sebentar 15 menit. Ya, itu padahal kan cuma duduk ya setelah. Ya, karena kenapa? Karena tekanan. Terjadi tekanan di area anus kita. Ya, jadi itu yang membuat akhirnya akan menjadi yang namanya peradangan seperti itu. Oh, jadi nah ini nih yang pas apa namanya duduk ini nih yang agak apa ya kurang tahu gitu ya. Ternyata duduk itu juga berpengaruh ya. Makanya harus diselingi dengan kita berdiri kurang lebih 15 menit jalan. Gitu, jalan aja sekitar 15 menit, kemudian kembali duduk lagi. Nah, ini kan kemarin saya ngerasa kayak gitu ya, bentar gatal. Nah, itu tuh kadang hilang. Tapi beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian ketika ada pembicaraan misalnya nih habis ngangkat beban atau di apa namanya lagi BAB keras lagi, itu kok ada lagi ya Bu? Itu Iya, karena bisa berulang seperti itu. betul, wasir itu tidak selamanya akan sembuh. Jadi artinya kita sembuh, tetap harus dijaga kebiasaan-kebiasaan kita dan pola makannya. Karena dia akan timbul kembali. Namanya juga kan itu kelenjar di daerah pembuluh ya, pembuluh darah, vena. Dan itu bisa timbul akibat apa? Akibat ada pemicu seperti itu. Ya, jadi selain duduk lama tadi, terus kemudian berlama-lama di toilet mbak, itu sangat pengaruh juga. Main HP, ya, main HP di toilet itu bisa lama. Karena kenapa? Kondisi kita berlama-lama, posisi duduk kita juga di toilet itu membuat tekanan-tekanan di daerah sekitar anus. Nah itu yang sangat berbahaya juga tanpa disadari. Nah anak-anak zaman sekarang kan senangnya gitu, semua ya serba main game segala macam. Sampai lupa tadi mau ngapain Iya gitu ya. betul. Akhirnya yang didapat tadinya tanggung nih gamenya nggak keluar juga gitu loh. Jadi Ya malah konsentrasinya yang lain gitu. Benar. Oh iya itu juga berbahaya. itu juga berbahaya seperti itu. Jadi makanya hal-hal itu yang harus kita hindari. Makanan pedas benar nggak sih Iya, benar. bisa menyebabkan ambeien? Ya sebenarnya gini, makanan pedas kalau memang kita tidak sensitif terhadap makanan pedas tersebut di daerah perut kita, nggak akan mungkin kita terjadi ambeien. Terjadi ambeien karena kenapa mbak? Hipersensitif dari perut kita. Iya Bu. Terus ditambah lagi kenapa? Karena dia diare. Habis makan pedas diare. Nah terjadilah yang namanya gesekan terus menerus ya. Kalau diare kan nggak hanya sekali kita buang air, bisa sampai berkali-kali. Nah itu yang menyebabkan pembuluh darah vena kita akan menjadi besar kembali. Nah itu jadi pertanyaan saya juga Bu. Jadi saya juga ngalamin kayak gitu ya. Saya juga hipersensitif pedas ya. Mau di mulut, mau di perut juga sama aja. Jadi kadang-kadang pedas di mulut tuh udah nggak tahan gitu. Oh udah pedas di mulut pasti di perut, pasti ke bawah. Nah itu udah khawatir tuh kalau misalnya dapat makanan pedas kan. Nah itu terus timbul diare. Nah cuman yang jadi pertanyaan saya itu, tesisnya kan lunak ya. Tapi kenapa ketika diare itu justru malah itu tuh ada lagi gitu sih. Ambeien itu tuh malah muncul lagi gitu. Oh ternyata seperti Iya, itu. karena seringnya kita melakukan kegiatan ke belakang tersebut menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan sehingga menekan juga area pembuluh darah vena tersebut. Ya, ya. Jadi Iya. jangan disepelekan ya Iya. kalau untuk penyakit wasir ini banyak sekali penyebabnya. Obesitas juga salah satu penyebab ya. Karena obesitas berat badan tubuh kita kan akan berat ya. Sehingga kadang-kadang menjadi tekanan juga tuh seperti itu. Nah itu juga nggak bagus ya untuk obesitas. Ibu hamil mbak itu juga bisa. Oh, iya. Karena kenapa janin ya menekan daerah perut sehingga juga
terganggu untuk ke belakangnya seperti itu. Bisa. Bisa suka ada keluhan ya, bukan Juga ada keluhan. nggak bisa BAB gitu kan. Padahal Betul. kasusnya itu cair ya, tapi nggak Iya. bisa keluar gitu. Jadi ya seperti itu ya yang harus kita pahami dulu penyebabnya. Nah, terus kemudian gejalanya tadi sudah disampaikan juga. Iya, betul. Nah, nanti kalau umpamanya ternyata nih berkembang terus ya untuk kita punya wasir 3 ke 4 itu udah melakukan tindakan ya Mbak, nggak boleh dibiarkan. Karena tindakan itu dokter nanti yang akan mengarahkan mau tindakannya seperti apa. Apakah disuntik kah? Atau kemudian ikat ya, atau di laser seperti itu, atau mungkin yang terakhir dengan tindakan pembedahan, dipotong seperti itu ya. Tapi itu nanti dokter yang akan menyarankan seperti itu. Bila kondisinya Bila kondisinya sudah tidak bisa merasa tidak dikembalikan, tidak nyaman lah, kondisinya merasa tidak nyaman. Lalu kalau seperti saya kan kayaknya stadium 1 dulu kali ya Bu ya, karena bengkak karena nggak sampai keluar gitu. Paling keluar tapi bisa masuk lagi. Nah itu apa Bu? Kayaknya yang bisa dilakukan biar nggak sampai ke stadium 4 gitu. Iya, oke. Jadi beruntunglah kalau umpamanya kita masih di arah stadium 1-2. Karena kenapa? Itu masih bisa untuk diobati, tidak perlu dilakukan operasi. Ya, hanya tidak dirubah aja untuk pola hidup kita, dari pola makan kita dan kebiasaan-kebiasaan kita. Yang tadi sudah disebutkan kan, penyebabnya apa saja sudah bisa. Nah, sering-sering lah, misalkan nih olahraga nggak perlu capek-capek Mbak, 15 menit atau 30 menit ya. Misalkan olahraga jogging, jalan seperti itu. Atau misalkan biasanya gini, dilakukan yoga itu juga sangat membantu. Yoga, terus kemudian senam kegel itu juga bisa untuk bantu seperti itu. Jadi yang paling gampang sebenarnya sih jalan aja, jogging seperti itu, yang nggak perlu repot-repot ya. Itu dilakukan 15-30 menit setiap hari. Nah, itu sangat membantu sekali. Dan tadi lupa disebutkan bahwa harus minum air putih. Oh iya, kita suka lupa. Iya. Kan kita asyikan kerja ya kan, terus mau ngambil air putih itu kerja malas gitu. Besok nggak bisa diambil dah gitu. Iya betul, karena air putih itu sangat baik ya, terutama kita rangsang dia tiap pagi minum air putih hangat. Nah, habis bangun tidur biasakan minum air putih hangat, karena kenapa? Itu akan membantu melaksasi otot perut kita sehingga panggilan alam cepat dapatnya seperti itu. Ya betul ya, jadi harus dibiasakan seperti itu. Iya. Nah itu Bu, habis itu nggak setiap pagi gitu loh. Jadi itu caranya, salah satu cara biar. Caranya seperti itu. Dan di rumah itu Mbak Linda, untuk WC-nya bentuknya apa ya? Jongkok. Nah oke, bentuknya jongkok itu udah bagus ya pilihan. Karena kenapa? Betul, karena kenapa? Karena posisi seperti itu memang sangat mudah kita untuk melakukan BAB. Karena kenapa? Otot perut kita, otot yang berada di situ tuh bisa untuk membantu mengeluarkan feses sesuai seperti itu. Ya, sementara mendorongnya itu sesuai karena ada sphincternya. Jadi benar-benar kayak keluarnya tuh benar. Tapi saat ini kan kita jarang ya ngelihat itu yang WC jongkok. Kadang-kadang kita ke mall juga adanya WC duduk. Ya. Posisi dalam kita melakukan BAB dengan posisi duduk itu juga ada tekniknya Mbak. Tekniknya bagaimana? Pada saat kita melakukan BAB tadi, posisi kaki jangan berada di sudut 90 derajat. Tetapi ya kalau di rumah biasanya nih saya WC juga duduk Mbak, gitu loh. Jadi saya akan lakukan yang namanya ada dingklik atau apa gitu ya, posisi kaki agak naik. Jadi membentuk sudut 35 derajat. Seperti jongkok ya. Betul. Jadi kalau jongkok nggak perlu Mbak. Cuma kan sayang nih ya, kasihan untuk orang-orang yang istilahnya berat badan yang berlebih. Jongkok itu berat, kenapa? Dia harus menopang lagi gitu, dan adanya juga akhirnya nggak nyaman. Padahal kita kalau ke belakang itu kan mencari situasi yang nyaman ya, jadi tidak mengganggu dalam proses ke belakangnya tadi ya. Nah, itu butuh ketenangan gitu. Tapi masa sih kita bawa-bawa dingklik ya ke mall, kan nggak mungkin. Nah, caranya gimana kita siasati? Dengan jinjit Mbak, gitu ya. Jadi posisi kaki kita harus jinjit ya, jadi tidak membentuk sudut 90 derajat tapi tetap masih di 35 derajat, dibikin jinjit aja. Nah, terus kita cari dengan posisi yang nyaman. Nah, itu bisa, karena itu sudah saya buktikan sendiri sih gitu, karena saya lakukan itu di rumah ataupun kalau saya di kantor
itu bisa dilakukan. Jadi lebih lancar ya Bu. Betul. Iya. Iya. Oh iya, baik, kita dipraktek di kantor. Ya, jadi posisi-posisi yang seperti itu juga kita harus pahami ya. Tadi olahraga juga nggak usah terlalu berlebihan, ya. Cukup 30 menit setiap hari itu sudah membantu kita untuk proses ke belakangnya lebih mudah. Dari besok boleh dipraktekin nih biar gejala yang kemarin itu nggak datang lagi gitu. Soalnya sering datang nih Bu. Karena Iya. bandel kali ya. Benar gitu ya, gitu Mbak Linda. Jadi sebenarnya sih gampang ya kalau untuk terapinya seperti itu, apalagi untuk baru stadium 1 sama 2. Di sekitar kita banyak kok Mbak produk-produk alami yang bisa kita makan karena seratnya tinggi tadi, seperti itu. Contoh nih misalkan nih buah jeruk deh, ya. Ini banyak sekali mengandung seratnya, gitu ya. Tentunya tapi tidak yang asam, biasanya kita adalah yang manis nih, seperti itu. Dan jangan dikupas seratnya. Kadang-kadang, ya yang putih-putih itu sangat membantu sekali karena itu seratnya ada di situ Mbak. Agak pahit ya itu Bu? Kalau yang pahit itu bijinya Mbak, bukan seratnya. Bijinya lagi kita akan jadi pahit, ya seperti itu. Terus kemudian selain jeruk ada lagi pisang. Rutin ya, kita kalau umpamanya di kantor juga misalkan dikasih buah pisang. Pisang itu termasuk serat yang istilahnya tinggi, ya, cukup membantu. Terus kemudian kacang-kacangan, ya, nah kacang-kacangan gitu. Dan kemudian dengan sayur brokoli itu bagus, ya. Brokoli itu bagus karena apa? Karena dia mengandung yang namanya antiinflamasi seperti itu. Jadi itu untuk mencegah yang namanya terjadinya peradangan. Itu di brokoli Mbak, seperti itu ya. Terus kemudian kita kan sering banget ya dengar orang Korea senang banget makan kimchi. Oh iya, apa hubungannya kimchi Bu? Nah, kimchi itu Mbak, kalau umpamanya diteliti lebih lanjut, dia itu merupakan makanan sehat sedunia. Oh gitu? Iya. Karena kenapa? Di dalam proses pembuatan kimchi itu terdapat yang namanya probiotik yang bagus buat pencernaan. Saya kira itu seger doang ya Bu ya. Asin-asin gitu ya, segar pedas gitu ya. Padahal enggak, itu ada proses yang namanya fermentasi yang membuat akhirnya kimchi itu mengandung probiotik. Nah, probiotik sangat baik sekali bagi kesehatan. Gitu. Bisa bikin sendiri ya? Bisa bikin sendiri, nanti saya kasih resepnya kalau mamanya untuk buat kimchi ya. Terus kemudian kita bisa lihat nih di sini ada apa nih Mbak? Ini adalah minyak olive oil. Nah, bisa dipakai, bisa diminum, bisa dioles seperti itu. Ya. Nah, jadi kita pilih minyak zaitun yang memang 100% minyak zaitun, bukan campuran ya. Jadi benar-benar extra virgin ataupun virgin minyak zaitun yang bisa kita gunakan. Diminum aja sendok 2 sendok gitu ya 2 kali sehari, itu sangat membantu sekali seperti itu. Atau umpamanya kita kurang nyaman diolesin juga bisa. Langsung di area yang bengkak tadi ya. Biar tidak terlalu betul. Ya, karena posisi seperti kita kalau lagi kesulitan cari apa sih yang bisa dapat lebih mudah gitu kan ya dengan ini banyak sih. Ya, seperti itu. Terus di depan Mbak Winda juga ada yang namanya lidah buaya. Nah, ini lidah buaya ini bagus ya, karena kenapa? Iya, karena bentuknya yang memang bisa kita buat jus. Jadi diambil bagian tengahnya sehingga kotak seperti ini. Kemudian ini diiris ya, diambil bagian dagingnya. Ya, sudah diambil bagian dagingnya, tinggal di blender aja Mbak. Terus didapat yang namanya air. Airnya diminum kurang lebih 20 ml ya, kemudian diminum. Ya, itu sangat membantu sekali. Kemudian paling cuma buat kosmetik gitu. Iya, misalnya buat emolian aja ya, seperti itu. Ya, bisa sebagai membantu menggunakan feses kita ya. Nah, di depan lagi nih ada namanya daun benakong Mbak. Nah, ini ya biasa saya pakai di rumah kalau lagi kondisi kok nggak enak ya perutnya. Nah, saya pakai daun benakong Mbak, ambil aja beberapa ya. Biasanya ambil 2 atau 3 lembar itu, kemudian saya siram pakai air panas ya. Banyak sih Bu di Pekalongan ya? Iya, bisa lihat sih Bu. Benar ya, daun benakong ini sebagai antiinflamasi juga. Sebagai antiinflamasi juga ya, didiemin aja Mbak ya, kurang lebih berapa menit. Itu Pak lagi rasa nggak nyaman di pasirnya itu ya? Betul, rasa nggak nyaman
kita lihat kok mulai rasa nggak enak ya, sakit ataupun Iya, nyeri. Nah, bisa nih kita konsumsi, dan ini juga bagus buat penderita MAH juga. Oh gitu. Iya. Sekali bisa. Betul ya, jadi ini daun binahong sangat baik sekali. Ya, ini pun diambil di lingkungan rumah saya juga banyak ini. Iya, sering lihat sih Bu di Iya. pameran, cuma iya apa gitu. Ya. Tapi kalau umpamanya orang mau praktis gitu ya, saya mau dalam bentuk kapsul atau apa seperti itu, sudah tersedia. Silakan aja ngecek di banyak kok marketplace ataupun apotik ataupun toko obat yang menjual obat-obat untuk iya bir atau wasir. Daun ungu juga banyak. Jus nih alpukat. Nah, itu juga bisa. Tapi alpukat tanpa gula, tanpa susu. Murni gitu. Ya, murni. Biasanya pakai kopi sih, Bu. Boleh nggak minum kopi? Kopi tidak disarankan, Oh, gitu. seperti itu ya. Lebih baik kita minum air putih aja deh. Oh iya, Gitu iya. ya. Jadi kalau umpamanya ini semua sudah kita jalanin, ya pastinya kita akan lebih baik hidupnya. Betul, harus biasakan hidup sehat. Makan daging, suka makan daging? Nggak terlalu sih, karena pernah ngerasain sih langsung berefek kalau daging. Iya, daging itu agak susah ya, karena kenapa? Pada saat dicerna pun dia agak berat, sehingga pada saat pengeluarannya akan membuat feses menjadi keras. Iya, itu yang berasa sih kalau daging itu habis makan daging atau habis makan yang junk food gitu. Iya, Pizza, langsung kelihatan gitu. ya. Iya, Seperti itu. Langsung Pegal berasa. gitu kan, terus Iya. kayak nggak lancar, terus besoknya ya terjadilah seperti itu, rasa nggak nyaman, itu nggak enak gitu kan, terus rasa pedih, panas, mau diapain gitu ya tadinya ya. Iya, Jadi betul. kadang dibiarin aja, lama-lama memang akan mereda sendiri, cuma kan rasa nggak nyaman itu kan nggak lama. Oh ternyata kalau misalnya ada ini, ada zaitun, ada binahong, okelah bisa Bisa ya, dicoba. dicoba. Tapi Iya. kalau umpamanya kita mau, ini saya penderitanya bukan wasir dalam, tapi saya penderitanya wasir luar Oh itu misalkan. juga, Misalkan penderitanya wasir luar, dia bisa kok beli salep sebagai anti radangnya, disalep diolesin di anus. Nah yang luar Nah, itu luarnya itu. berarti nggak bisa ke dalam gitu ya? Kalau dia wasir luar, dia beradanya tuh benar-benar di pinggiran anus, jadi masih bisa kita raba, Mbak, gitu loh. Sementara wasir dalam itu kan kita nggak bisa raba, gitu, dan itu memang sangat ngeri sekali. Kalau untuk wasir yang luar, karena terasa pada saat diraba, pada saat duduk terutama sakitnya minta ampun. Nah, ngomong-ngomong kayak gitu, selain terapi dengan obat-obatan, terapi dengan olahraga, kita juga punya produk-produk yang bisa untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari nih. Misalkan duduk berlama-lama, kita lagi kumat nih, ada yang namanya bantalan gel, Khusus. ya bantalan khusus. Ya jadi dia nggak sakit, nggak langsung. Kadang-kadang kalau duduk itu namanya andaian itu kesentuh dikit aja juga udah sakit minta ampun. Iya. Ya, atau misalkan dalam bentuk bantal donat, ya tengahnya bolong. Nah itu bisa tuh dipakai seperti itu. Jadi nggak menggunakan si ambeien itu sendiri ya? Ya, seperti itu. Atau misalkan kita, lagi kumat nih ambeiannya, kita rendam pakai air hangat juga bisa, Mbak. Nah, ada baskomnya, iya. Ada baskomnya yang bisa ditaruh di toilet ya, di tempat dudukannya itu. Itu ada. Kita rendam kurang lebih 15 menit pakai air hangat. Menghapiskan gitu. Ya, kurang lebih memberikan kenyamanan kita. Nah, kadang-kadang suka habis proses operasi, dia ditambahkan dengan cairan antiseptik lagi, seperti itu, untuk supaya bisa mengecilkan dari bekas yang tadi atau proses operasi supaya tidak terdapat infeksi lagi, seperti itu. Ya, Mbak. Jadi banyak nih sebenarnya. Nggak perlu malu-malu sebenarnya sih. Karena kenapa kalau kita udah punya gejala seperti itu harus kita sembuhkan. Karena sama itu diem-diem aja gitu Bu. Jadi ini rasa apa gitu Iya. kan? Kalau nggak ada yang dikasih kan kadang nggak tahu ini sebenarnya sakit apa. Kadang cuma dengar-dengar gitu ya. Itu ambeien itu keluar gitu, apa namanya, ada berjalan keluar dan lain sebagainya. Nah, kok ini masih ada berjalan tapi nggak keluar, cuma rasanya sakit. Cuma kadang ada, kadang enggak. Gitu kayak gitu. Iya. Nggak bingung ini sakit apa gitu kan ya. Nah, yang kayak gini nih Mbak, udah siap diminum nih, gitu ya. Oh, sudah beberapa kali. Ya, jadi kalau umpamanya dia udah kelihatan daunnya agak sedikit layu, itu bisa diminum. Ya, ini rutin diminum tiap pagi sama sebelum tidur, itu sangat membantu sekali. Seperti itu, Sita. Jadi sebenarnya mudah sih untuk menyembuhkan kalau memang kitanya memang niat ya, dan memang secara cepat mendapatkan suatu terapi seperti itu.
Cukup jelas ya Mbak Winda ya. Jelas. Atau ada lagi mau ditanyakan Sudah dapat seperti itu? pencerahan bahwa ternyata yang saya alami itu adalah salah satu dari stadium ambeien gitu. Iya. Yang mungkin 1 atau 2. Tapi saya kan berisolasi itu nanti dari saran-saran dari Bu Clara tadi kan ada gaya hidup sehat, kemudian minum air putih, sayur, dan tidak menahan. Nah itu PR buat saya itu tidak menahan ini nih agak susah karena memang kadang-kadang kita kalau udah kasihkan melakukan sesuatu kan ada apa aja lah gitu kan, tapi nggak mikir akibat ke belakangnya itu seperti apa, tapi ternyata fatal sekali akibatnya. Iya betul ya. Tapi nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu lagi ya Mbak. Tapi udah terlanjur nih gimana nih? Ya karena sakitnya kan luar biasa. Benar ya. sudah merasa. Ya betul. Kalau kata orang bilang lebih sakit ambeien dibandingkan sakit yang lainnya. Seperti itu. Ya karena itu tadi sakit nyeri ya. Itu yang luar biasa. Seperti itu. Ya. Jadi kalau memang penjelasan udah cukup, sebenarnya banyak ya Mbak produk-produk seperti apel, pokoknya almond itu sangat baik sekali. Iya, buah naga selain mengandung vitamin C, dia juga sebagai antioksidan itu sangat baik sekali. Seperti itu. Banyak sih Mbak sebenarnya produk-produk yang bisa kita ini. Pantangan buat ambeien itu ada. Kalau selain namanya- makanan pedas, kopi gitu. Ya, selain Ada. makanan pedas, kopi, alkohol, dan tadi kebiasaan-kebiasaan kita yang duduknya terlalu lama, tidak melakukan kegiatan berdiri, misalkan 15 menit, tidak berolahraga, obesitas, nah itu kan sangat mempengaruhi ya, seperti itu. Jadi gaya hidup sebenarnya yang memang harus kita Berarti perbaiki. orang itu harus niat buat sembuh, niat buat ini Ya. rutin menjadwalkan ya, mungkin makanan hari ini apa, jenis hari ini apa, kepada hari ini apa, kayak gitu. Iya, seperti itu. Sebenarnya sih dari kemauan kita aja sih Mbak, gitu. Banyak banget kan ini jeruk aja makan tiap hari juga nggak masalah gitu. Sangat bagus gitu itu ya. Oke, baik, hari ini penjelasan hari ini Bagus bagus ya. ya. Ilmu baru gitu. Ilmu baru Tahu, ya, iya. Bincang-bincang kita, bincang-bincang sehat nih. Bincang sehat ya, faktor kesehatan itu adalah hal yang sangat penting ya Bu. Maksudnya setiap hari kita tahu sangat memerlukan bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya. Tapi ya ini salah satu penyakit yang sangat itu sering kita abaikan gitu. Iya, Karena betul. mungkin atau orang itu nggak tahu atau memang dia itu karena malu kayak gitu kan. Tapi dari penjelasan Ibu Clara tadi bisa kita ambil gitu ya ilmunya, bahwa apa yang kita rasakan, ini bisa kita simpulkan bahwa ambeien ini merupakan penyakit yang tidak perlu kita malu untuk mengakui, dan itu ya Bu, melakukan gaya hidup sehat. Iya betul. Dan itu jangan khawatir, itu pasti bisa sembuh. Oh iya, terima Seperti kasih itu Bu. Dan ya. dengar ya mendengar penjelasan hari ini gitu ya. Apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu gitu kan, sempat merasa khawatir juga karena rasanya benar-benar sakit dan gak nyaman gitu kan. Tapi kita nggak tahu itu sakit apa gitu. Cuman bisa menduga-duga. Tapi setelah Ibu jelasin tadi, oh benar, berarti saya masuk ke Yang tipe 1 ya, tipe 1 atau tipe 2 tadi Iya, gitu. betul. Terus sudah dapat pencerahan soal makanan Makanan dan ya, terapinya juga. dan terapinya juga. Dan nanti cus ke Tokopedia harus Shopee gitu Bu, nyari barang-barang gitu ya. Iya, seperti Bu itu. nanti bagi-bagi dulu ya Bu. Ya, nanti kita akan membahas lagi tentang topik-topik kesehatan lainnya sih. Karena banyak banget ya hal yang nggak kita tahu di kehidupan kita sehari-hari ya Bu. Apalagi faktor kesehatan itu Iya. adalah sesuatu yang menarik ya. Betul. Orang kan pengen sehat gitu kan. Kita harus ngapain? Nah itu orang kan kadang-kadang butuh dituntun ya Bu. Iya. Contohnya saya ini tadi kan nggak tahu ya, butuh dituntun, butuh dikasih tahu ini yang saya harus ngapain aja. Iya. Terima kasih banget Iya. untuk hari ini. Terima kasih banyak Mbak Winda Iya, ya sudah baik, menemani sama. saya dalam bincang-bincang sehat kali ini. Iya, saya harap sih besok ada pertemuan lagi ya Bu. Ya, Iya. kita bahas hal yang lain lagi gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Winda. Iya. Selamat siang. Selamat siang.